Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fitriani Soliha. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan konversi satuan dan cara pengaplikasiannya pada media pembelajaran sendiri. Langkah pertama dalam pembuatan media pembelajaran konversi satuan yaitu pertama kita siapkan terlebih dahulu kartonnya. Lalu sesudah itu kita membuat tangganya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita membuat kotak-kotak yang nantinya untuk mengisi soal pengukuran dan penyelesaiannya. Nah, di sini saya sudah membuat kotak-kotaknya terlihat ya. Lalu saya membuat panjangnya itu 36 cm, panjangnya 36 cm dan lebarnya 24 cm. Dan saya membuat kotak-kotak ini itu 8 baris, 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 12 kolomnya itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dan tiap kotaknya itu saya mengukurnya itu 3 cm. Jadi terlihat ya sama besar dan sama panjangnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat tulisan yang nantinya untuk tangga konversinya, yaitu yang pengukuran luas, panjang, volume, dan berat. Nah, membuat yang kertas untuk tulisannya itu kita buatnya yaitu 5 cm 5 cm. Jadi berbentuk persegi yang sama panjang 5 cm 5 cm. Kita buatnya yaitu 7 karena kita sesuaikan dengan yang 7 anak tangga itu. Nah, seperti ini yang sudah saya buat yaitu 7, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 yang nantinya buat anak tangganya. Lalu setelah itu kita gunting. Nah, ini yang sudah saya gunting semuanya. Lalu juga lakukan hal yang sama untuk pengukuran yang lain, yaitu yang luas, volume, dan berat. Dan tambahan nantinya satu lagi untuk yang angka ya, yang buat angka. Ini adalah hasil yang sudah saya gunting. Udah gitu kita buat di kertasnya itu tulisan pengukuran. Contohnya ini saya yang akan buat yaitu pengukuran luas. Menggunakan spidol ya supaya kelihatan. Nah, seperti ini yang sudah saya telah buat. Lakukan hal yang sama kepada kertas yang sudah tadi digunting tulisannya untuk pengukuran panjang, volume, dan berat. Nah, ini yang sudah saya buat dan ditulis ini itu yang pengukuran luas, panjang, volume, berat, dan nanti untuk angkanya. Nah, selanjutnya kita akan membuat wadah untuk penyimpanan yang tadi, yang kertas-kertas itu. Pertama kita sediakan dulu aqua gelas bekas, penggaris, kertas warna, pensil, gunting, dan penghapus. Nah, kertas warna itu ini nantinya untuk menutupi ini ya, permukaan dari aqua gelas itu sendiri. Lalu akan diukur yang panjangnya itu 17 cm dan lebarnya itu 8,5. Nah, setelah diukur seperti ini, yang tadi panjangnya 17 cm dan lebarnya 8,5 cm, lalu kita gunting. Nah, setelah digunting seperti ini, nanti belakangnya ini kita tempeli itu
sama double tip ya. Nah, setelah di double tipin seperti ini, lalu kita tempel ke kuah gelasnya. Nah, ini hasil dari tempelannya, jadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk menutup permukaan ini, yang ininya, yang atasnya itu kita gunakan kapas untuk menutup ini ya. Nah, lalu permukaan ini yang aquanya itu, yang atasnya itu kita tempeli kayak double tip, nih, kayak gini. Lalu nantinya kita tempeli dengan kapas. Nah, ini yang sudah permukaan aqua gelasnya tempeli kapas seperti ini. Lalu kayak seperti ini ya hasilnya. Lakukan hal yang sama kepada aqua gelas yang lain dan disesuaikan warna yang telah tadi, yang kayak tadi ya. Nah, yang jadi kayak seperti ini ya, nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini yang sudah dibuat. Nah, ini adalah tampaknya itu dari atas ya untuk wadahnya yang tadi kita udah tulis ini, ini, dan ini. Selesai. Nah, selanjutnya, kita buat si kotak-kotak ini tuh buat nanti angka yang buat soalnya. Ini untuk koma. Nah, ini ukurannya itu 5 cm 5 cm, jadi sama besar sama panjang. Ini diukurnya sesuaiin aja. Kita membuat kotak ini ada 10 ya. 10. Lalu yang buat ininya ada 9. Nah, ini ada hasil yang udah dibuat ya, yang nanti untuk angkanya dan komanya. Nah, dan ini yang nantinya untuk judul, tulisan grafitinya, konversi satuan. Nah, udah ini kita nanti tempelin belakangnya itu pakai double tip untuk ditempel buat judulnya. Nah, ini adalah hasil judul yang sudah saya buat, ditempel dengan menggunakan double tip seperti ini. Disusunnya itu nggak sejajar gitu ya, diacak-acak kayak gini, dan di sisi-sisinya itu kayak ininya itu dihiasnya itu pakai spidol warna merah supaya lucu gitu. Dan ada tambahan untuk tangganya ininya itu pakai busa. Kenapa? Supaya nantinya itu bisa ditempel menggunain paspin buat nanti pengukuran kayak kilometernya kayak gitunya. Dan ini juga buat yang angka sama komanya juga diiniin busanya itu yang kayak gini, busa bekas, ditempel pakai double tip semuanya, tapi yang koma itu kecil-kecil buat nanti memudahin untuk nempelinnya pakai paspin. Dan untuk wadah yang ini, untuk wadah yang tulisan pengukuran juga pakai nama-nama supaya memudahkan kelihatan gitu, ini wadah yang pengukuran panjang, ini pengukuran luas, ini pengukuran volume, ini pengukuran berat, dan ini untuk wadah angka-angka. Nah, selanjutnya ini kita ke penjelasan soal pengukurannya terhadap media pembelajaran konversi satuannya. Nah, di sini itu terdapat 8 baris. Ya, 8 baris ini itu untuk soalnya, yaitu 2 soal untuk pengukuran panjang, 2 soal untuk pengukuran luas, 2 soal untuk pengukuran volume, 2 soal dan 2 soal untuk pengukuran berat. Langsung saja untuk soal pertama, yaitu pengukuran panjang terlebih dahulu. Kita ambil terlebih dahulu ini
ininya, tulisannya, lalu tempel ke sini ya, ke tangganya. Nah, setelah ditempel seperti ini, kita tulis soalnya di sini. Nah, soal pertama yaitu 8,25 meter berapa milimeternya. Lalu kita nanti angka-angka yang di sini itu kita tempel di sini. Ambil terlebih dahulu dari wadah ini, lalu nanti tempelkan ke sini. Nah, sudah ditulis 825. Kenapa ini ditulisnya di sebelah sini? Karena ini itu 8,25 meter ke milimeter itu ini ya, di sini turun. Jadinya teh kan awal ya, awal ke bawah mah berarti ditulisnya itu di sini. Lalu kita tambahkan 00 ini semuanya ya. Kan soalnya 8,25. Lalu kita ke soal lagi. Kan ini 8,25 meter ke milimeter itu. Lihat dari tanggal konversinya, yaitu lihat meter ke milimeter, yaitu 1, turunnya itu 1, 2, 3. Karena pengukuran panjang ini itu tiap turun dikalikan 10 dan tiap naik itu dibagi 10. Jadi 8,25 itu dikali 1000. Nah, lalu ke sini yang ke angka tadi, kita si komanya itu letakkan dulu di 8 koma, kan soalnya 8,25. Kenapa? Soalnya kan kita ini koma ya, soalnya itu koma, jadi di 8 komanya. Dan kita langkahnya itu tiap per koma itu kan 3. Kenapa 3? Karena kan tadi dikali 1000. Kan lalu 1000 itu nolnya kan 3, jadi langkahnya 3 kali. Kita mulai. 1, 2, 3. Yang kita ambil ini itu dari sampai sini. Jadi hasilnya itu 8.250. Kita tulis di sini. Jadi hasil dari 8,25 meter yaitu sama dengan 8.250 mililiter. Milimeter, maaf. Oke, lanjut ke soal nomor 2 yaitu masih pengukuran panjang. 62 desimeter berapa meter? Karena di soalnya itu desimeter ke meter, jadi lihat di tangganya kan berarti naik ya, naik. Lalu kita tempel. Nah, angkanya tuh kenapa dari belakang? Soalnya kan desimeter ke meter itu kan dari bawah ya, jadi kita nulis ininya bukan dari depan, melainkan dari belakang. Nah, kan 62. Lalu kita simpan komanya itu di sini. Karena tadi itu desimeter ke meter itu kan naik 1, jadi dibagi 10. Jadi langkah untuk ini itu kan 10 nolnya 1, jadi langkahnya itu 1 ya, dari sini 1. Jadi hasilnya itu 66,2. Jadi hasil dari 62 desimeter yaitu 6,2 meter. Lanjut ke soal berikutnya. Karena dua soal pengukuran panjang ini udah, jadi lanjut ke pengukuran luas. Kita ganti terlebih dahulu ya yang tangga ini jadi yang di wadah ini. Nah, kita ambil dari wadahnya, lalu kita tempel ke sini ya, ke tangganya. Nah, kayak gini ya tempelnya, udah ditempel. Lalu kita lanjut ke soal. Tulis soal yang ketiganya. Soal ketiga yaitu 5 km persegi berapa hektometer persegi?
kita ambil angkanya ini dulu, lalu kita tempelkan di sini. Nah, udah itu kayak gini ditempel. Kita lihat lagi, kan 5 km persegi ke hektometer persegi. Kita lihat tadi papannya ini, papan tangga, kilometer ke hektometer itu turun 1. Jadi kan karena pengukuran luas itu tiap kali turun itu dikali 100, dan tiap kali naik dibagi 100 juga. Nah, kita simpan dulu ini di sini, komanya itu di 5, karena tadi 5 dikali dia dikali 100, jadi kita langkah komanya itu 2, karena 0 itu 100 itu nolnya ada 2, jadi langkahnya 2 kali, jadi 1 2. Kita ambilnya segini ya, segini, jadi 500 hasilnya itu, lalu tulis di sini. Jadi hasil dari 5 km persegi sama dengan 500 hektometer persegi. Ke soal berikutnya, yaitu 97 cm persegi berapa desimeter persegi. Nah, kita ambil dulu angkanya itu 97 ya, untuk ditempel ke atas dan berserta 00 yang lainnya. Nah, ini sudah ditempel ya ke kotak-kotak yang angkanya. Kenapa dari belakang, tidak di depan? Karena kan lihat dari soal 97 cm persegi berapa desimeter persegi, yaitu lihat dari tangganya, cm persegi ke desimeter itu kan naik 1. Jadi di belakang kita tulisnya, kita tempel di sini itu dari belakang. Dan yang persegi, yang tangga, yang pengukuran luas itu tiap naik itu dibagi 100, dan tiap turun juga dibagi 100. Lalu kita lihat dulu dari sini, si komanya itu dari sini. Tadi kan naik ya 100, jadi dibagi 100. Kan 100 itu nolnya ada 2, jadi kita langkahnya itu 2. Dari sini ya, 1 2. Nah, ambilnya itu segini, jadi 0. Ambilnya itu segini, jadi 0,97. Kita tulis di sini ya. Jadi hasil dari 97 cm persegi itu 0,97 desimeter persegi. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu pengukuran volume. Kita ganti dulu terlebih dahulu ininya ya, tangganya. Jadi yang pengukuran volume. Nah, kita ambil dari wadah. Karena saya di sini ngambilnya itu kiloliter, jadi bukan yang kilometer kubik. Kita langsung tempel ini ke sini ya, ke tangga konversinya. Nah, sudah ditempel seperti ini, yaitu dari kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Lanjut ke soalnya, yaitu 48 dekaliter berapa liter. 48 dekaliter berapa liter. Nah, lihat dari tangga konversinya, yaitu dekaliter ke liter, yaitu turun 1. Karena di pengukuran volume ini setiap turun dikali 10, dan setiap naik dibagi 10 juga, jadi 10 ya. Jadi 48 dikali 10. Lalu kita ambil dari angka ini 48 beserta yang ini. Nah, sudah ditempel seperti ini.
Karena tadi teh dekaliter ke liter, jadi kan dari atas ya ke bawah, dari atas ke bawah yaitu, jadi ditempelnya itu dari sini ya, dari depan bukan dari belakang. Nah udah gitu. Nah kan tadi dekaliter ke liter itu kan 1 turunnya, jadi kan 10 nol, jadi satu langkah ya kan 10, nolnya 1, tapi di nolnya itu komanya itu dari sini ya, dari 4, maaf bukan dari 4 tapi dari 8, jadi kan tadi satu langkah, jadi 1, kita ambilnya segini, jadi 480. Kita tulis di sini di kotaknya. Jadi hasil dari 48 dekaliter sama dengan 480 liter. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu 14 centiliter berapa hektoliter. Kita lihat tadi kan 14 centiliter berapa hektoliter, jadi dari sini ya, dari centiliter naik 1, 2, 3, 4, naik 4 tadi, jadi kan naik berarti kan naik 4, jadi dibagi 10.000, jadi 14 dibagi 10.000. Lalu kita ambil angka-angka ini untuk ditempel di atas ini. Nah ini sudah ditempel ya dari belakang. Kenapa? Karena kan centiliter ke hektoliter itu dari bawah ya, dari bawah. Jadi ini yang ditempelnya itu dari belakang. Lalu kita mulai komanya itu dari sini. Langkahnya itu 4. Kenapa 4? Kan tadi naik itu kan 4 dibagi 1000, dibagi 10.000, jadi kan 10.000 itu nolnya 4, jadi langkahnya 4. Kita mulai 1, 2, 3, 4. Nah selesai, kita ambilnya dari sini, jadi hasilnya 0,0014. Lalu kita tulis di kotak ini. Jadi hasil dari 14 centiliter yaitu 0,0014 hektoliter. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu pengukuran berat. Kita ganti terlebih dahulu tangganya menjadi pengukuran berat. Lalu kita ambil ini tulisannya yang pengukuran berat, lalu nanti kita tempelkan lagi ke tangga konversi ini. Nah, sudah ditempel seperti ini dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Lanjut ke soalnya, yaitu 35 hektogram berapa dekagram. Hektogram ke dekagram itu kita lihat 1, jadi turunnya itu 1, dan penurunan ini itu kalau pengukuran berat itu tiap turun itu dikali 10 dan tiap naik dibagi 10 juga, jadi 10. Ini 35 dikali 10. Nah kita ambil angkanya dari wadah angka untuk ditempelkan di atas ini, yang angka untuk kotak angka-angkanya. Nah sudah ditempel seperti ini. Kan tadi 35 hektogram berapa dekagram. Kita jadikan tadi hektogram ke gram, hektogram ke dekagram itu kan turun 1, jadi 1. Mulai komanya dari sini. Karena tadi turun 1, yaitu jadikan 10 dibagi 10, jadi kan 10 itu nolnya 1, jadi 1. Langkahnya 1 kali. Jadi 1. Ambil seperti segini, jadi 350, lalu tulis di sini. Jadi hasil dari 35 hektogram yaitu 350 dekagram.
Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu 288 mg berapa sentigram. Miligram ke sentigram itu kita lihat 1, jadi naik 1. Jadi kan tadi naik itu pengukuran berat itu naik dibagi 10, jadi dibagi 10, 288 dibagi 10. Ambil angkanya dari wadah angka untuk ditempel di sini. Nah, sudah ditempel seperti ini. Kenapa dari belakang? Karena ini tuh dari miligram ke sentigram itu dari bawah, jadi ininya dari belakang juga. Kita mulai komanya dari sini. Karena tadi miligram ke sentigram itu naik 1, jadi kita langkahnya 1. Kita ambil segini, jadi 28,8. Kita tulis di kotak ini. Jadi hasil dari 288 mg sama dengan 28,8 cm. Selesai.